channel Kumaha Damang. Apa? Stres? Nggak apa-apa, baru juga stres, belum gila. Semangat ya. So, today saya rasa akan menceritakan alur film yang berjudul Lupin and the Magic Road rilisan tahun 2021. Film kali ini sebenarnya adalah adaptasi dongeng Rusia. Dan biar kalian gak semakin penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pagi itu, seorang laki-laki tua membunyikan lonceng berkali-kali untuk memanggil ketiga putranya. Ternyata dia ingin menunjukkan ladang gandumnya yang telah rusak diinjak-injak. Di sini Pak Tua tidak tahu hewan apa yang telah melakukannya, sehingga dia pun menyuruh anak bungsunya yang bernama Ivan, seorang pria lugu dan sedikit beloon, untuk berjaga malam. Singkat waktu, malam pun tiba. Ivan yang berjaga sendirian pun mengajak landak yang ia temukan tadi pagi untuk menemaninya. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara kuda. Sontak Ivan melihat sekeliling hingga ia pun melihat kuda tersebut. Kuda yang sangat besar dan berwarna putih. Ivan yang yakin jika kuda itulah biang keladinya dengan cepat melempar tali yang akan ia gunakan untuk menangkap. Tapi yang terjadi justru... Jelas kekuatan Ivan tidak sebanding dengan kuda besar itu, tapi Ivan masih berusaha untuk menangkapnya. Walaupun kini dia harus tertarik jauh, terbang melewati awan dan berakhir terpental jatuh. Untung saja Ivan masih baik-baik saja, tapi kuda itu kini malah terjebur ke sungai dan hampir tenggelam. Ivan yang tergugah hatinya pun beranjak datang untuk menolong kuda tersebut. Tapi karena tenaganya tidak cukup, Ivan yang tidak kehabisan akal pun mengikat talinya di kincir angin hingga kuda pun berhasil diselamatkan. Terlihat kuda itu menangis karena ternyata Ivan adalah orang yang baik. Walaupun dia sudah merusak ladang gandumnya, Ivan masih mau menyelamatkannya. Ivan sendiri juga akhirnya membuat kesepakatan, di mana dia tidak jadi menangkap si kuda, tapi dengan satu syarat, kuda tidak boleh merusak ladang gandumnya lagi. Sesaat setelah itu, Ivan melepas talinya dan membiarkan kuda tersebut pergi. Singkat waktu, pagi pun tiba. Terlihat Ivan sedang tertidur pulas di kandang karena kelelahan. Dan ketika dia terbangun, Ivan kaget dan bingung soalnya tiba-tiba saja di kandangnya terdapat 2 ekor kuda bangsawan. Terdengar juga suara seseorang yang membuatnya terperanjat. Ivan pikir suara itu adalah setan, tapi ketika dia berbalik, seekor kuda buntetlah yang dari tadi berbicara. Бью челом тебе, добрый молод. Setelah Ivan sadar dari pingsannya, si buntet menjelaskan jika dia datang atas perintah dari sang ibu, yang tak lain adalah kuda putih semalam. Ibunya juga tak lupa mengirim hadiah 2 ekor kuda bangsawan kepada Ivan sebagai ucapan terima kasih. Mendengar itu, Ivan sangat senang, tapi di sisi lain dia panik karena ayahnya marah besar gara-gara ladang gandum yang semakin rusak. Ketika Ivan masih bingung harus melakukan apa, buntet datang untuk menolongnya. Dia menyuruh Ivan untuk menaikkan kakinya dan berpegangan dengan erat. Untuk apa? Ya untuk kabur lah. Ternyata ajaibnya kuda buntet sama seperti sang ibu. Dia memiliki kekuatan berlari yang sangat cepat, sampai-sampai Ivan yang tak kuat berpegangan pun harus jatuh tersungkur. Karena sekarang dia tak bisa pulang dan tak memiliki uang, Ivan berniat untuk menjual kuda bangsawannya di pasar. Tapi masalahnya kuda itu ketinggalan di kandang. Tapi beruntungnya Ivan bisa berteman dengan si buntet, karena kini kuda kecil itu mulai memanggil 2 kuda bangsawan untuk datang menggunakan kekuatannya yang lain. Singkat waktu, setelah berjalan cukup lama, mereka pun sampai di pasar. Dan kedatangan mereka tentu membuat semua orang kagum, apalagi melihat kuda bangsawan yang dibawa oleh Ivan. Ivan yang mengetahui itu pun langsung merubah pikirannya. Terlihat dia beberapa kali menolak pembeli yang ingin menawar kuda miliknya. Sampai kemudian dirinya melihat istana milik sang raja.
Dari dulu, Ivan ini memang mengagumi sosok raja. Dia juga berpikir mungkin sekarang raja sedang melakukan tugas penting, tapi tanpa dia tahu jika sebenarnya raja di negerinya itu adalah orang yang sangat konyol dan menyebalkan. Hari itu, raja sedang berusaha membunuh nyamuk yang mengganggunya. Dia bahkan tidak peduli jika aksinya itu telah menyakiti para pelayannya. Beberapa saat kemudian, raja mengamati rakyat menggunakan teropong, lalu tidak sengaja melihat Ivan sedang melakukan tawar-menawar dengan para pembeli. Mengetahui jika kuda milik Ivan adalah kuda bangsawan, raja pun turun untuk mengambilnya. Di sini, Ivan yang mengagumi raja masih pelangap-longo sampai tidak sadar jika dua kudanya telah diambil tanpa diberi bayaran. Buntet yang menyadari itu pun langsung memanggil kudanya kembali hingga tak lama kuda itu berlari keluar, membuat raja dan para pengawal berusaha menangkapnya. Untung saja kuda itu berhasil kembali kepada Ivan, sedangkan sang raja harus nyungsep ke tumpukan tepung yang berjatuhan. Karena sudah jelas kuda itu milik Ivan, raja bertanya berapa upah yang Ivan inginkan. Ivan menjawab jika dia ingin 2 kantung keping perak. Sang raja dan pelayannya mendengar itu langsung melongo dong, soalnya kini kerajaan sedang tidak memiliki uang. Tapi karena raja ingin sekali memiliki kuda bangsawan itu, ia pun memberikan penawaran kepada Ivan dengan menjadikan Ivan posisi paling penting di istana. Dan tidak perlu berpikir lama, Ivan pun menerima tawaran tersebut. Malamnya ketika raja tertidur, dia bermimpi jika suatu hari nanti Ivan akan menggantikan dirinya sebagai raja. Bukan hanya itu, di mimpinya Ivan terlihat akan memenggal kepala sang raja. Tidak ingin mimpi itu menjadi kenyataan, raja memberitahukan mimpinya itu kepada para pelayan. Hingga ditemukanlah solusi untuk menyingkirkan Ivan. Pelayan berkata, suruh saja Ivan untuk menangkap burung api. Jika Ivan berhasil, maka raja akan memberikan imbalan berlimpah, tapi jika tidak, maka Ivan akan diberi hukuman. Ivan di sini sangat bersemangat untuk mencari burung api itu, tanpa dia ketahui jika burung api hanyalah sebuah legenda yang dulu pernah dipercaya oleh orang-orang. Mereka juga sempat pergi untuk mencarinya, tapi tak ada satupun yang berhasil. Namun di sini Ivan bersama si Buntet dan mereka pasti bisa melakukan perjalanan sulit itu. Buktinya, Buntet tahu bagaimana caranya menaklukkan si burung api, yaitu menggunakan kacang mimpi yang bisa membuat burung api tertidur ketika memakannya. Singkat waktu, mereka pun sampai. Setelah melemparkan beberapa kacang ke pasir, burung itu pun muncul dan langsung memakan kacang-kacang yang ada. Tapi karena efeknya terlalu lama, Buntet pun izin tidur sampai tidak lama kemudian burung api pun pingsan. Ivan yang melihat itu dengan cepat menyuruh Buntet untuk bangun, tapi tiba-tiba Ivan yang ketakutan langsung lari dan burung itu mengejarnya. Hampir saja Ivan celaka, tapi beruntung Buntet datang tepat waktu untuk menolongnya. Sekarang gantian Buntet yang dikejar-kejar. Dia bahkan sampai bersembunyi di dalam pasir untuk menghindari si burung. Tapi nyatanya burung itu bukan mau menyakiti mereka. Dia hanya ingin mengambil kacang yang lain. Namun ketika kacang itu diambil oleh tupai, burung api marah dan langsung membakar pepohonan. Kemudian dia lanjut mengejar Ivan dan Buntet. Mereka yang sudah sadar jika burung itu hanya menginginkan kacang, tidak basa-basi langsung melemparkan kacangnya. Dan ketika dimakan, akhirnya burung api pun pingsan. Tepat ketika pagi tiba, burung itu terbangun. Tapi karena dia diikat oleh Ivan, burung api tidak bisa mengeluarkan apinya lagi. Terlihat burung api menjadi sedih karena sekarang hidupnya terkurung. Ivan yang memang memiliki hati baik pun menjadi tak tega dan dengan yakin ia melepaskan jaringnya lalu menyuruh burung api pergi. Lalu ketika burung itu terbang, Ivan diberi sehelai bulunya yang bersinar untuk dibawa pulang. Namun, sekembalinya ke istana, Ivan malah diberi hukuman penggal karena gagal melakukan tugasnya. Ivan yang polos itu lalu berusaha menjelaskan jika sebenarnya dia sudah menangkap burung itu, tapi karena kasihan Ivan melepaskannya lagi. Dia juga menunjukkan bulu burung api sebagai bukti, tapi anehnya bulu itu tidak mau bersinar seperti kemarin, membuat semua orang termasuk raja tertawa karena menganggap Ivan telah berbohong hingga hukuman pun tetap dijalankan. Namun
beberapa saat kemudian, bulu burung mengeluarkan apinya lagi. Dan tepat ketika kapak sudah berada di atas kepala Ivan, burung api pun datang. Raja dan semua orang sempat tidak percaya jika legenda itu sebenarnya adalah nyata. Dan karena burung api sudah berhasil dibawa ke istana, eksekusi mati otomatis dibatalkan dan Ivan berhasil mendapat hadiahnya. Kebencian raja terhadap Ivan pun semakin besar. Malam itu, ketika burung api menyala dan mati terus-menerus, pelayan memberikan ide untuk membuat Ivan gagal dalam menjalankan tugasnya. Rencana kali ini adalah menyuruh Ivan pergi ke kerajaan setinggi langit dan bertemu Ratu Maiden. Ivan akan dijadikan mak comblang agar ratu mau menikah dengan raja. Tentu hal itu akan mustahil dilakukan, maka dari itulah raja menyetujuinya. Keesokan hari tugas itu diberitahukan kepada seluruh rakyat hingga ketika Ivan dan Buntet akan berangkat, mereka semua dengan tulus memberikannya semangat. Singkat cerita, tibalah mereka di kerajaan Maiden yang letaknya dikelilingi salju. Awalnya Buntet meyakinkan Ivan untuk kembali saja karena dia yakin jika tugas ini sangat sulit. Tapi Ivan yang keras kepala yakin bisa melakukannya. Ketika sampai di atas, Ivan kaget karena ternyata istana tertutup oleh pintu es yang sangat tebal. Tapi beruntung Ivan memiliki bulu burung api yang berhasil mencairkan pintu tersebut. Di saat Ivan masuk mengikuti arahan bulu burung, di sisi lain Buntet harus terjatuh karena terseret air. Di dalam sana, Ivan sempat bingung karena Ratu Maiden ada banyak dan semuanya masih tertidur. Tapi berkat bantuan dari bulu burung lagi, Ivan bisa dengan mudah menemukannya. Tanpa basa-basi, Ivan memberitahu tujuannya datang, yaitu ingin mengajak Ratu Maiden ke istana dan menikah dengan raja. Tapi Ratu malah berniat terjun dari istananya karena menganggap dunia sudah tidak adil. Di mana selama ini tidak ada satupun raja atau pangeran yang bisa menemukannya. Dia juga kesal kenapa yang berhasil hanyalah Ivan yang notabene hanya orang biasa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ivan, Ratu terjun. Tapi blow-on-nya, Ivan malah ikut terjun karena ingin menolongnya. Ternyata sang ratu memiliki gaun yang bisa mengembang, makanya dia berani terjun. Melihat Ivan dalam bahaya, Ratu pun terpaksa menolong Ivan. Tapi sial, Ivan malah membuat gaunnya robek sehingga mereka berdua pun benar-benar terjatuh. Di sisi lain, Buntet yang masih terjebak dengan salju berusaha mengepakkan sayap tersembunyinya, sehingga Ratu dan Ivan pun berhasil diselamatkan. Namun di perjalanan kembali ke istana, Ivan sempat merasakan getar-getar cinta kepada Ratu. Tapi karena Ratu adalah milik raja, Ivan pun memendam perasaan tersebut. Singkat waktu, pagi pun tiba. Setelah beristirahat di hutan, kini Ivan dan Ratu Maiden tiba di istana. Sudah pasti raja sangat dongkol melihat bocah itu lagi-lagi berhasil melaksanakan tugasnya. Tapi karena para rakyat sangat menyukai Ivan, raja terpaksa memberikan penghormatan kepada Ivan dengan memakaikan baju yang lebih mewah dan mengganti nama Ivan menjadi John. Malam itu juga pertemuan antara raja dan ratu akan dilakukan, dan sebelum itu terjadi, Ivan nekat menemui ratu lewat jendela untuk memberikan bunga. Tapi dirinya harus terjatuh karena tiba-tiba para pengawal datang membawakan gaun untuk ratu. Ratu sendiri yang tidak suka melihat gaun itu iseng memilih pakaian yang sudah dikenakan oleh pengawal. Mungkin biar raja ilfil kali ya. Singkatnya, ketika tiba di ruang pertemuan, Ratu bingung karena tidak tahu rajanya yang mana. Lalu ketika tahu rajanya adalah laki-laki bangkotan, Ratu berusaha menyembunyikan perasaan kecewanya dan tetap berperilaku sopan. Sementara di luar sana, ternyata Ivan cemburu karena tahu Ratu dan Raja akan segera menikah. Kembali ke Ratu yang sedang diberitahu oleh Raja jika pernikahan akan dilakukan besok. Mendengar itu, Ratu berkata dia bersedia menikah dengan Raja, tapi Raja harus mengambilkan cincin milik mendiang neneknya yang dulu sempat terjatuh di Samudra Hindia. Kata neneknya, pernikahan tidak akan bisa bahagia tanpa cincin tersebut. Raja terlihat keberatan karena mana mungkin cincin yang kecil bisa dengan mudah ditemukan di samudra yang sangat luas dan dalam. Tapi tidak lama kemudian, Ivan datang dan akan mencarikan cincin tersebut demi sang raja. Padahal Buntet bingung bagaimana caranya bisa ke sana, hingga dia pun meminta bantuan kepada ibunya untuk menunjukkan jalan. Petunjuk itu ternyata datang dengan sangat cepat, di mana Buntet melihat paus raksasa.
Tapi karena masih tidak paham, dia bertanya kepada angin. Katanya cincin itu tertelan di perut ikan paus raksasa yang kini sedang terikat di tengah samudra. Tidak lupa angin juga memberikan arah kemana Buntet harus pergi besok. Keesokan harinya perjalanan dimulai. Tapi di tengah perjalanan Ivan harus jatuh karena kaget dengan sekumpulan burung yang datang. Dan beruntungnya dia ketika jatuh, Ivan malah berhasil bertemu dengan paus yang dimaksud. Terlihat paus itu telah membatu karena sudah bertahun-tahun dirantai. Mendengar rintihan paus, Buntet memberitahu Ivan jika paus tersebut sedang sedih. Dia ingin sekali bebas, tapi dirinya sudah bertahun-tahun dirantai karena telah menelan banyak kapal. Dan sekarang dirinya sangat menyesali itu. Di waktu yang bersamaan Ivan bersin karena kedinginan, tapi dari hal itu dia mendapatkan ide untuk membuat paus bersin juga, sehingga otomatis kapal-kapal yang telah ikan itu telan bisa keluar lagi. Tidak buang-buang waktu lagi, Ivan menyuruh Buntet untuk masuk ke hidung paus dan membuatnya gatal. Lalu beberapa saat kemudian paus bersin dan membuat kapal keluar serta dirinya terbebas dari jeratan rantai. Buntet dan Ivan yang melihat hal itu ikut bahagia. Buntet juga mengungkapkan alasannya tidak pernah lelah berada di samping Ivan itu karena Ivan adalah manusia paling bodoh yang rela melupakan kebahagiaan dirinya demi orang lain. Mendengar itu, Ivan langsung teringat dengan cincinnya, tapi karena paus sudah pergi jauh, Ivan hanya bisa menghela napas dan pasrah. Tidak lama setelah itu, datang kepiting yang ternyata sudah diutus oleh si ikan paus untuk memberikan cincin milik sang ratu. Tapi walaupun begitu, terlihat Ivan tidak senang menerimanya, sebab itu artinya ratu benar-benar akan menikah dengan raja, sedangkan dirinya sudah sangat mencintai ratu. Maka dari itu, Ivan pun diam-diam memberikan cincinnya kepada ratu lewat jendela lagi. Tapi sial, ketika cincin itu diterima, Ivan tertangkap dan dimasukkan ke penjara karena diduga akan menculik sang ratu. Tapi di malam itu juga, ratu segera bertemu dengan Buntet dengan mengikuti seekor anak ayam. Selain memberitahu keadaan Ivan sekarang, ratu berkata jika tidak lama ini dia sudah mengulur waktu dengan menyuruh raja membuat ramuan palsu yang bisa membuatnya awet muda. Tapi ternyata raja cerdik. Untuk mengetes kelayakan ramuan itu, dia menyuruh Ivan untuk mencobanya lebih dulu. Ramuan itu katanya akan datang besok dan akan ada 3 kuali, di mana yang pertama adalah air mendidih, kedua es dingin, dan yang ketiga susu mendidih. Sudah pasti jika Ivan nyemplung ke sana, dia akan mati. Makanya agar Ivan selamat, ratu menyuruh Buntet untuk memasukkan cincin neneknya di kuali yang pertama, burung api di kuali yang kedua, lalu bunga kehidupan dan kematian di kuali yang ketiga. Awalnya Buntet ragu, dia takut terlambat karena letak bunga tersebut sangatlah jauh. Tapi ratu bisa meyakinkannya hingga malam itu pun Buntet berangkat. Singkat cerita, pagi pun tiba dan 3 kuali berisi ramuan palsu pun sudah jadi dibuat. Sedangkan di tempat lain, Buntet masih berusaha keras mencari bunga kehidupan dan kematian. Di depan rakyatnya, raja menyuruh Ivan untuk nyemplung lebih dulu dan di waktu yang bersamaan, ratu langsung memasukkan cincinnya ke dalam kuali pertama sehingga Ivan pun selamat. Kemudian burung api juga berhasil memasukkan bulunya ke kuali yang kedua tepat ketika Ivan hampir membeku. Tapi saat Ivan terlempar dan masuk ke kuali yang ketiga, ratu dan semua orang yakin jika ramuannya gagal dan Ivan tak terselamatkan. Tapi, bunga kehidupan dan kematian muncul dari langit dan jatuh tepat di kuali berisi susu mendidih itu, hingga Ivan pun kembali hidup dengan sinar yang mengelilinginya. Raja yang melihat jika ramuannya berhasil pun dengan cepat melepas bajunya lalu bergegas terjun. Tapi yang terjadi, raja malah terjebak di dalam gelembung dan pergi entah kemana. Sehingga rakyat menyuruh Ivan untuk menjadi raja dan menikah dengan ratu. Sekarang Ivan bisa hidup bahagia di kerajaan bersama istri dan kuda kesayangannya. Lalu film pun berakhir.
suka banget sama blow-onnya Ivan, murni banget gitu loh, belum ternodai. Tapi kadang kalau punya temen kayak Ivan suka dongkol sih, soalnya ini orang goblok banget, mau susah demi orang lain. Tapi di satu sisi seneng juga sih, ternyata masih ada gitu orang sebaik dia. Oke deh cok, sekian video kali ini. Saya rasa mengucapkan atur nuhun, bye and see you.